Hai, selamat malam semuanya. Masih bersama dengan saya Anissa AE. Maaf ya, kemarin belum sempat upload karena memang ada banyak sekali kesibukan yang tidak bisa ditunda. Oke, di part kali ini menceritakan bagaimana Gus Rizky mengatakan cintanya pada Sasa. Kira-kira sama Sasa diterima nggak ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Selamat mendengarkan. Brahma menatap lelaki di depannya dengan pandangan tak suka. Terlebih lagi saat dia memandang Sasa yang tak ingin menatapnya. Sebenci itukah mantan istrinya itu pada dirinya? Padahal 2 tahun sudah berlalu. Apakah waktu belum bisa menyembuhkan luka? Anda ingin pergi atau mau saya usir? Ucap Gus Rizky dengan lembut, tapi tegas. Brahma melepaskan genggaman tangannya dari Gus Rizky. Ada sesuatu yang aneh menjalar di hatinya saat mereka bertemu. Dia memang tampan, dan jika mereka adu jotos, dia akan menang. Namun ada sesuatu yang membuatnya sangsi, sesuatu yang membuat hatinya ragu dan memilih untuk mundur. Oke, saya akan pergi, namun saya akan tetap menjaga Sasa dengan cara saya. Jika sampai Anda membuat Sasa menangis, maka urusannya menjadi urusan saya. Ucap Brahma tegas sebelum meninggalkan tempat itu. Brahma memandang Sasa pilu, tapi tetap pergi. Lelaki itu berharap Sasa benar-benar akan bahagia. Tidak seperti dirinya yang belum bisa move on dari bayangan Sasa. Namun, lagi-lagi menyesal ada di belakang. Jika di depan bukan lagi penyesalan, tapi pendaftaran. Sasa memandang Gus Rizky tak percaya saat Brahma sudah pergi. Ucapan lelaki itu cukup masuk ke dalam hati calon suami. Padahal mereka saja tak pernah bertegur sapa, hanya mengucapkan salam dan tak pernah berbincang lebih. Gladys yang mencoba memahami situasi mulai mengerti dengan apa yang terjadi. Ternyata Sasa adalah seorang janda. Janda dari lelaki yang sangat tampan. Bahkan lelaki itu masih mengejar temannya. Juga tentang hati Gus Rizky yang sudah tertambat pada Sasa, bukan dirinya. Wanita tanpa kerudung itu menggigit bibirnya pelan, mencoba tak berharap lebih pada lelaki yang telah mencuri hati sejak pandangan pertama. Siapa dia? Hanya wanita biasa dari keluarga kaya. Berbeda dengan Sasa yang selain dari keluarga kaya, juga calon hafizah. Wanita itu tahu diri, walau kenyataannya dia masih gadis dan Sasa sudah janda. Terima kasih atas bantuannya. Tapi
Saya tidak suka jika Gus Rizky mengaku sebagai calon suami saya, ucap Sasa pelan. Maaf, saya tidak mempunyai maksud jelek dengan kalimat itu. Gus Rizky merasa bersalah karena telah membuat Sasa merasa tak nyaman. Saya mengerti, ucap Sasa sebelum menarik napas panjang. Namun, izinkan saya mengenalmu lebih dalam. Saya akan mencoba membasuh lukamu dengan hati-hati. Gus Rizky mulai mengungkapkan isi hati. Maksudnya? Tanya Sasa meminta penjelasan. Dia tak ingin mengartikan sendiri ucapan itu. Sadar bahwa dia hanyalah seorang santriwati, sedangkan di depannya adalah seorang Gus, putra dari Bunyai. Saya ingin kita ta'aruf. Insya Allah setelah kamu wisuda tahfidz nanti, saya akan menghitbahmu, ucap Gus Rizky tegas. Ada gelenyar aneh yang masuk ke dalam hati Sasa. Dihitbah setelah wisuda, apakah dia tak salah dengar? Bukankah itu hanya menunggu bulan saja? Namun, kenapa Gus Rizky malah memilihnya? Bukankah banyak gadis di pesantren yang bersiap untuk menerima hitbahnya? Sah, sapa Gus Rizky pelan. Tapi Gus, saya ini seorang janda. Apa kata keluarga dalam nanti? Saya juga bukan dari kalangan priayi yang pantas untuk mendampingi jenengan. Kali ini Sasa hanya bisa menunduk dalam, menyadari siapa dia dan siapa lelaki yang ada di depannya. Asalkan kamu bersedia, maka saya tak mempermasalahkan semua itu. Kita punya masa lalu masing-masing. Saat mencintaimu, maka saya tak peduli dengan semua masa lalumu. Walau itu pahit dan membuatmu merasa ragu, saya tetap akan menunggu. Karena saya mencintaimu. Sasa mulai mengangkat wajahnya. Dipandangnya lelaki yang telah mengatakan cinta padanya. Mimpi apa dia semalam? Bahkan di dalam mimpi, dia tak akan berani bermimpi dicintai oleh seorang Gus. Namun, diakui atau tidak, hatinya tetap tak bisa bohong. Lelaki itu punya sejuta pesona yang pasti bisa menarik tiap wanita pada pandangan pertama. Bagaimana Sah? Apakah kamu mau menikah dengan saya nanti? Tanya Gus Rizky dengan hati yang berdebar. Kali ini dia tak ingin kalah start lagi. Tak ingin kehilangan wanita yang dicintai karena terlambat mengatakan cinta. Kuliah saya belum selesai, Gus.
Setelah menikah nanti, kamu tetap bisa kuliah. Saya akan terus mendukung mimpi dan cita-citamu. Jangan pernah berpikir bahwa saya akan mengurungmu di pesantren, mengajari para santriwati mengaji. Tidak. Kamu tetap bisa memberikan kemaslahatan untuk pesantren dengan caramu. Coba lihat, sarjana hukum mana yang juga hafal Al-Quran? Ucap Gus Rizky membesarkan hati wanita pujaan. Lama sampai akhirnya terlihat anggukan dari kepala Sasa. Wanita itu mau menerima Gus Rizky menjadi suaminya. Sungguh debar di dada tak mampu untuk disembunyikan. Apalagi dengan rasa yang mulai muncul perlahan. Alhamdulillah, insya Allah saya akan matur ke Umi dan Abi. Saya minta doanya agar mereka pun bisa merestui kita. Ucap Gus Rizky bahagia. Lelaki mana yang tak bahagia jika uluran cintanya ternyata disambut dengan baik. Walau nantinya harus berurusan dengan mantan suami Sasa, dia tak peduli. Baginya, asalkan cintanya bersambut, itu lebih dari cukup. Hati Sasa berdebar tak karuan. Ini bukan cinta monyet seperti anak SMA. Dia sudah dewasa, sudah pernah menikah. Tapi rasanya debar di dada tak bisa berhenti begitu saja. Aduh, ternyata aku jadi obat nyamuk di sini. Gak apa-apa deh, aku ikhlas. Gladys langsung mencairkan suasana yang terlihat tegang. Gus Rizky dan Sasa langsung menoleh pada wanita yang tersenyum lucu. Tak apa, setidaknya tidak ada setan di antara kita. Ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berharwat dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Al-Hakim kemudian menyatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini disepakati pula oleh Az-Zahabi. Mereka pun tertawa bersama sampai seorang pramusaji datang mengantar pesanan mereka. Ayam bakar dengan lalapan pun terhidang di tengah-tengah mereka. Ada sebakul nasi putih dengan 2 gelas es jeruk. Juga mangkuk kecil yang berisi air untuk cuci tangan. Sebuah sambal berwarna merah menyala dengan biji cabai yang bertaburan membuat perut semakin keroncongan. Mas, tambah 1 lagi buat dibungkus ya, ucap Gus Rizky pada pramusaji. Melihat pemandangan yang menggugah selera, mana mungkin dia akan membiarkan Sasa tak menikmati. Setidaknya nanti wanita itu akan menikmatinya saat waktu berbuka. Pastikan Ramadan ini sudah selesai ya. Saat hari raya kurban, kita akan melangsungkan akad nikah, ucap Gus Rizky menggoda. Wajah Sasa memerah. Ya, dia masih harus menyelesaikan hafalan dan menjadi seorang hafizah jika ingin diterima oleh keluarga dalam. Dia pun harus menyelesaikan kuliahnya walaupun sudah menikah nanti. Perjalanan untuk meraih mimpinya masih panjang.
Sasa masuk ke pesantren lebih dahulu. Sementara Gus Rizky datang beberapa puluh menit kemudian. Ini dilakukan untuk menghindari prasangka orang-orang dalam. Apalagi pintu masuk ke pesantren putri memang melewati dalam lebih dulu. Tak ada yang dikatakan Sasa pada teman-temannya di pesantren. Tentunya dia tak ingin kena hukum karena dikira berpacaran. Juga untuk menjaga nama baik Gus Rizky di mata santriwati. Bukankah lelaki itu berjanji akan menghitbahnya nanti jika sudah wisuda? Tumben lama banget kuliahnya, tanya Ririn saat Sasa mengucapkan salam. Mampir dulu ke warung makan, nyari makanan buat buka puasa nanti, jawab Sasa sambil lalu. Dia tak berbohong, memang mampir ke warung makan. Hanya saja tidak berkata dengan siapa. Kok tumben udah mulai beres-beres? Bukannya kemarin katanya mau di pesantren lama. Kok seperti udah mau pulang? Tanya Sasa saat melihat Riris mulai menata baju ke dalam tasnya. Pada banyak yang gak jadi berlama-lama di pesantren, patah hati berjamaah, ucap Riris yang membuat dahi Sasa mengernyit. Maksudnya bagaimana? Udah tersebar rumor bahwa Mbak Maisaroh akan dijadikan menantu oleh Bu Nyai. Ya, jadi percuma kan di sini. Gus yang belum menikah juga cuma Gus Rizky, ucap Riris sambil lalu. Namun kalimat itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Mbak Maisaroh akan dijadikan menantu oleh Bu Nyai. Jadi dia yang akan menikah dengan Gus Rizky. Tapi apa maksud ucapan lelaki tadi di gazebo? Berkata akan menunggu sampai dia wisuda dan mereka menikah. Sasa merasa dibohongi mentah-mentah. Hati luka yang tadi berbunga-bunga langsung terasa disiram dengan air cuka. Jadi rumornya kapan mereka menikah? Cuplikan part selanjutnya. Isak Sasa mulai terdengar lagi. Wanita itu mencengkeram ujung mukenanya dengan erat. Hatinya benar-benar sakit. Lantas, untuk apa lelaki itu memberinya harapan dan menumbuhkan tunas-tunas di hatinya jika semuanya hanya omong kosong belaka?